Setiap negara pasti memiliki tempat wisata yang berbeda-beda. Berbeda yang satu dengan yang lainnya. Ada yang menawarkan keindahan alam, keunikan dari negara tersebut, dan bahkan yang menguji adrenalin pun ada dan masih banyak lagi. Tak sedikit pula yang menawarkan pengalaman yang tidak biasa. Seperti mengunjungi tempat-tempat horor, tempat-tempat misteri. Di Indonesia sendiri banyak sekali wisata-wisata yang bisa kita kunjungi. Kalian tahu lah Indonesia itu luas sekali. Kali ini aku akan memberikan informasi kepada kalian wisata-wisata horor yang ada di Indonesia. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita mulai. Yang pertama di sini ada Taman Festival Sanur Bali atau TFB. Beralamatkan di daerah Pantai Padanggalak, Sanur, Kota Denpasar, Bali di Desa Kesiman, Petilan, Sanur. Taman festival ini dulunya punya banyak wahana yang keren, sama seperti Ancol, serta megah, dari mulai gedung-gedung pertunjukan, teater 3D, amphitheater, kebun binatang, wisata alam, hingga gunung buatan yang bisa meletus non-stop pun ada. Namun sekarang situasinya berbeda sekali. Bangunan-bangunan ini tidak terurus. Ditambah semak belukar dan coret-coretan yang berada di dinding bangunan yang membuatnya terkesan seram dan angker. Taman ini dibangun tahun 1997, namun tahun 1999 ditutup. Hal tersebut dikarenakan kebangkrutan. Karena tidak dapat menyelesaikan pembangunan tempat ini karena tidak adanya dana. Waktu itu karena lagi krisis moneter. Pada tahun 2012 sempat terjadi kebakaran di area ini. Setelah kebakaran, bangunan tersebut makin terlihat sangat angker dan terlihat seram karena adanya bekas dari bakaran itu. Terlebih lagi, penjaga di tempat tersebut pernah mendengar atau sering mendengar wanita yang menangis di area tersebut, anak kecil yang suka berlarian, dan hal-hal mistis lainnya. Selain itu ada juga rumor yang mengatakan bahwa buaya yang berada di salah satu kolam taman tersebut masih berkeliaran di situ atau masih menetap di tempat tersebut. Warga sekitar mengatakan jika buaya-buaya tersebut tuh emang sudah dipindahkan ke kebun binatang, namun tetap saja masih ada buaya yang tertinggal di sana dan menetap tinggal di sana. Di tempat ini hanya ada penjaga di depan pintu masuk. Jadi kalian cukup membayar sekitar 10 atau 30 ribu saja Anda bisa masuk ke area tersebut. Jika kalian suka dengan tantangan dan uji nyali menikmati wisata horor atau angker, maka cobalah berkunjung ke Taman Festival Bali ini di Denpasar. Tempat ini buka 24 jam. Kalau kalian ingin mengunjungi tempat ini pada waktu malam hari, disarankan kalian untuk membawa senter. Tetapi warga sekitar menyarankan untuk tidak pergi ke sana pada waktu malam hari karena tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tempat tersebut. Yang kedua di sini ada Desa Trunyam Bali. Sebelumnya aku udah pernah kasih informasi mengenai Desa Trunyam ini. Jadi Desa Trunyam ini itu adalah tempat penguburan bagi orang-orang yang tinggal di Desa Trunyam saja. Jadi cara pemakamannya ini sangat unik. Jenazah hanya diletakkan begitu saja di bawah pohon tarumenyan dengan cara diberikan bambu-bambu gitu, dan jenazah hanya diberikan kain untuk menutupi badannya saja, tetapi kepalanya dibiarkan terlihat. Tempat ini cukup terkenal di Bali, di Trunyam Bali ini. Jadi kalau orang yang mau pergi ke kuburan Trunyam, kalian hanya perlu menyeberangi Danau Batu saja, kalian sudah sampai ke tempat pemakaman Desa Trunyam tersebut. Desa Trunyam ini unik karena di Trunyam ini memiliki pohon tarumenyan yang hanya ada di Trunyam. Pohon ini mengeluarkan aroma wangi. Jadi jenazah yang diletakkan di situ tidak berbau karena adanya pohon tarumenyan. Jadi kalau kalian penasaran dengan wisata ini, kalian bisa saja langsung pergi ke Desa Trunyam Bali di Kintaman. Nah, yang ketiga di sini ada Hotel PI Bedugul atau Pondok Indah.
Meski disebut dengan nama hotel, tempat ini bukanlah tempat yang menyediakan layanan akomodasi. Bangunan ini memang memiliki penampakan yang tidak jauh berbeda dengan hotel lainnya yang berada di Bali. Bangunan hotel tersebut merupakan salah satu tempat yang menyeramkan di kawasan Bedugul. Hotel ini berlokasi di Batunya Baturiti, Batunya Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Hotel ini memiliki luas 5 hektar dengan 141 kamar dan tidak ada kabar siapa pemilik bangunan ini. Wah, luas sekali tempat ini. Bangunan terlantar ini merupakan sebuah proyek pada tahun 90-an namun ditinggalkan pada tahun 2002. Penemuan tempat ini bermula dari seorang warga asing yang merupakan travel writer bernama Jacob Lauketis. Jadi si Jacob ini dia menemukan bangunan ini secara tidak sengaja saat tersesat dalam perjalanan wisatanya. Peristiwa ini kemudian dia abadikan olehnya dan lalu ia mengunggah rekamannya itu di channel YouTube-nya. Semenjak video yang diunggah oleh Jacob, banyak cerita seram di sekeliling hotel tersebut. Mulai dari adanya seorang pegawai yang meninggal saat bekerja karena terlalu lelah saat membangun PI Bedugul ini. Terus adanya sosok wanita yang berambut pendek yang keluar masuk dari hotel tersebut. Dan ia juga sering berjalan di sekitar hotel. Ada pula kabar yang menceritakan bahwa hotel berhantu ini sering mengeluarkan suara keramaian pada saat tertentu. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah kalian akan mengunjunginya pada saat kalian berada di Bali? Sebenarnya tempat ini kalau tidak terbengkalai nampak indah ya. Karena ini nggak terurus aja jadinya hotel tersebut nampak horor dan menyeramkan. Tempat ini bagus banget sih dan katanya lantai dari hotel ini pun dari marmer. Jadi sangat disayangkan sekali jika hotel ini belum sempat digunakan tetapi sudah terbengkalai. Next, yang keempat, wisata yang berikutnya yaitu Kandang Menjangan atau Panggung Krapyak ya, atau Panggung Krapyak. Kandang Menjangan ini atau yang sering disebut Kandang Krapyak ini merupakan bangunan bersejarah berbentuk ruangan menyerupai kubus. Pada masa Kesultanan Mataram, Panggung Krapyak ini digunakan oleh Raja-Raja Mataram sebagai tempat pengintaian untuk berburu binatang, khususnya rusa atau menjangan. Jadi menjangan itu bahasa Indonesianya adalah rusa. Oleh karena itu, masyarakat sekitar sering menyebut Panggung Krapyak itu dengan sebutan Kandang Menjangan. Tempat ini berlokasi di Kelurahan Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Panggung Krapyak ini berada di sebelah selatan Keraton Ngayo Yogyakarta Hadiningrat dan berjarak kurang lebih 1 km dari alun-alun Kidul. Kidul itu selatan. Jadi bangunan ini dulu berdiri di hutan belantara yang disebut dengan hutan Krapyak. Menurut cerita, dulu ada salah seorang kerabat keraton yang mengalami kecelakaan dalam berburu dan akhirnya dia meninggal di tempat tersebut. Tempat ini juga dipakai untuk berlindung dari binatang liar. Di tempat ini banyak kisah mistisnya. Ada yang pernah melihat penampakan kakek-kakek yang sedang duduk di bangku dan ada juga yang pernah melihat penampakan seorang wanita berbaju putih serta berambut panjang sedang bergantung terbalik di dalam kandang menjangan. Masyarakat tidak bisa sembarangan masuk ke tempat tersebut sebelum memanggil juru kunci lebih dahulu. Jadi tempat ini tuh kayak bangunan berbentuk kubus gitu di tengah-tengah gitu ya kalau nggak salah, di tengah jalan gitu. Wow. Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung mengunjunginya tempat tersebut, tapi sebelumnya kalian harus memanggil juru kunci terlebih dahulu. Next, yang kelima ini yang terakhir. Yang terakhir ini berasal dari Banyuwangi yang bernama
Alas Purwo. Alas Purwo. Alas Purwo ini merupakan taman nasional atau national park, merupakan salah satu kawasan bagi ratusan jenis flora dan fauna di Indonesia. Alas Purwo ini terletak di Kecamatan Tegal Dilmo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Dari keindahan yang ditawarkan hingga pesona misteri yang hingga sekarang belum terpecahkan, keduanya bisa kamu temukan di Alas Purwo. Arti nama dari Alas Purwo sendiri merupakan hutan pemulaan di Pulau Jawa. Jadi hutan tertua di Pulau Jawa. Di tempat ini kalian bisa menemukan banyak satwa liar yang hidup bebas di sana. Di sana ada banteng, rusa, babi hutan, macan tutul, monyet, burung merak, dan masih banyak lagi lainnya. Di sana terdapat banyak gua, kurang lebih terdapat 40 gua. Dan di sana juga terdapat makam yang panjangnya 7 meter. Namun di balik pesona alamnya yang masih liar dan asri, Alas Purwo masih menyimpan berjuta misteri. Salah satu contohnya adalah fungsi dari Taman Nasional yang satu ini sebagai tempat untuk bersemedi. Kalau kalian pergi ke sana pada waktu malam 1 Suro, kalian akan menemukan banyak orang-orang yang bersemedi di sana, sekedar untuk mencari wangsit atau mencari ilmu hitam. Ada pula yang pergi ke sana untuk meminta atau mencari pesugihan pada para penunggu hutan. Dengan adanya kegiatan tersebut, banyak orang yang menganggapnya bahwa Alas Purwo tempat yang angker dan keramat. Tak sampai di situ, banyak orang yang menganggap dan percaya bahwa tempat tersebut terdapat kerajaan gaib yang menjadi tempat seluruh jin di Pulau Jawa berkumpul. Jadi tempat itu orang-orang percaya dan menganggap bahwa di situ adalah kerajaan jin. Jadi semua jin dari Pulau Jawa berkumpul di tempat tersebut. Karena tempat itu cukup angker dan cukup keramat bagi mereka semua. Banyak orang-orang yang melakukan pemujaan di tempat tersebut. Konon katanya kalau kalian mendengar suara asing yang memanggil kalian, kalian jangan langsung menengok ke belakang. Hal itu dipercaya akan membawa malapetaka untuk kalian. Orang tersebut akan dibawa oleh makhluk gaib yang memanggil kalian. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa ada orang yang tidak bisa keluar dari Alas Purwo, jadi orang tersebut hanya muter-muter saja di tempat tersebut. Mungkin orang tersebut sudah menyinggung para penunggu hutan. Jadi kalau kalian mau pergi ke sana atau kemanapun kalian pergi, kalian wajib, kalian harus jaga ucapan kalian, tingkah laku kalian, dan tindakan kalian. Jangan sampai perkataan kalian menyinggung orang lain atau yang tidak kasat mata. Jaga sopan santun, apalagi kalau kalian mengunjungi tempat yang mengandung misteri. Jaga pikiran juga. Jadi bagaimana? Apakah kalian berminat mengunjungi tempat-tempat tersebut? Atau kalian sudah ada yang pernah ke tempat-tempat tersebut? Oke, demikianlah 5 informasi wisata horor yang ada di Indonesia. Semoga bisa menjadi daftar referensi wisata horor kalian setelah pandemi ini berakhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dan sampai jumpa.